wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jemaah salat Isya dan salat tarawih yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari yang sangat mulia ini dan pada tempat yang sangat mulia ini pula kita semua masih dapat hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih berjamaah. Salam serta salawat kita lupa marilah kita sampaikan pada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai umatnya yang telah insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Para hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang kami hormati, sebelum pelaksanaan salat tarawih kita mulai, seperti biasa kita akan mendengarkan ceramah Ramadan terlebih dahulu yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Ayub Ishraq dengan judul ceramahnya ialah Hakikat Lailatul Qadar. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan demikianlah maklumat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra Ramadan sahra siyam wa sahra al-qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad hudadil anam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Jami' An-Nursiyah yang hadir dalam kesempatan ini, dan tidak lupa kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat tarawih yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam curahan rahmat Allah Ta'ala, dalam ampunan Allah, dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki malam yang ke-22. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan, baik sholat wajib kita, puasa Ramadan kita, tadarusan kita, sholat tarawih kita, dan sholat witir kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, malam ini tema ceramah yang singkat dengan tema Hakikat Lailatul Qadar. Artinya kepastian malam Lailatul Qadar. Kalau berbicara malam Lailatul Qadar, itu kebesaran Allah. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu yang masuk di akal atau yang tidak masuk di akal, pasti akan terjadi. Contohnya Allah Ta'ala menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa bapak, Nabi Adam alaihissalam. Ada Allah Ta'ala ciptakan manusia tanpa bapak, ialah Nabi Allah Isa alaihissalam. Allah Ta'ala mampu. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Pasti kalau Allah Ta'ala sudah katakan diturunkan malam Lailatul Qadar, yang dikatakan oleh ulama malam-malam ganjil,
Kalau turunnya Al-Quran malam 17. Kalau malam Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah pada malam-malam yang ganjil. Diturunkan apa sama Allah? Diturunkan para malaikat. Malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Turunkannya para malaikat, tanazzalu alaihimul malaikat. Diturunkan oleh para malaikat. Sampai kapan? Ini singkat aja karena waktu. Hatta matlaifat, sampai waktu fajar. Siapa yang bisa melihat satu malam yang mulia daripada 1000 bulan? Orang yang siap menjadi manusia yang takwa. Siapa yang siap menjadi manusia yang takwa? Ya, orang yang beriman kepada Allah. Terutama orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan keimanan. Artinya siapa? Orang yang ibadah. Oleh itu surah yang pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Untuk apa kamu sekalian diciptakan oleh Allah? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti siapa yang bisa menyaksikan malam Lailatul Qadar, malam yang diberikan kebesaran oleh Allah, diturunkan para malaikat dengan apa? Biizni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah. Malaikat turun, malaikat rahmat turun dengan izin Allah. Ketika malaikat rahmat diturunkan oleh Allah, manusia bisa menyaksikan kebesaran Allah. Pohon ada yang merukuk, ada yang sujud. Mungkinkah itu terjadi? Pasti Allah Ta'ala mampu, Allah Ta'ala bisa. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Cuma mata kita yang bisa lihat yang mana? Yang imannya kuat, imannya sempurna. Maka salat tarawih minta doanya, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, sempurna. Siapa yang imannya sempurna? Orang yang melaksanakan kewajiban kepada Allah, kewajiban sholat, kewajiban zakat, lalu berpegang kepada Al-Quran. Wabil huda mutamassikin, dengan Al-Quran berpegang teguh. Bukan sekedar baca, tapi Al-Quran dijadikan sebagai falsafah hidupnya. Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Al-Quran dijadikan falsafah hidupnya? Karena Al-Quran dapat menerangkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Dengan apa kita bisa mengetahui? Lewat mempelajari Al-Quran. Dengan apa? Ilmu. Makanya doa witir ditutup, Allahumma ja'alna imanan daima wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a. Ilmunya nafi'. Mana ilmu yang nafi'? Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan anjuran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada sesuai dengan ikutan yang diajarkan oleh Nabi. Tidak salah saling menyalahkan, tidak saling cerang menyerang. Saya sering katakan di sini tuh Profesor Dr. Buya Hamka sama Pak Idham Maulid nggak pernah ribut, saling hormat menghormati. Buya Hamka ketika sholat subuh di masjid NU pakai kunut, jadi imam, Buya Hamka baca kunut. Pak Idham Maulid begitu disuruh sholat subuh di masjid Muhammadiyah tanpa kunut. Kenapa? Saling hormat menghormati. Kenapa? Akhlaknya luar biasa. Karena berprinsip dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak pernah terjadi perpecahan. Ilmunya nafi', ilmunya mendalam.
sehingga nggak salah mentafsirkan Al-Quran. Nah, hati-hati sekarang, ya Allah, serangan demi serangan sudah luar biasa. Fitnah demi fitnah semakin terjadi. Nah, oleh karena itu kaji Al-Quran secara benar. Hati-hati dengan aliran baru, apalagi teroris. Ya ampun, itu ajaran teroris tidak benar. Islam gak mengajarkan menyerang, Islam tidak mengajarkan membunuh, Islam tidak mengajarkan untuk melakukan kezaliman. Islam mengajarkan kebenaran. Yang ada ajaran Islam, kalau diserang baru kita balas. Itu prinsip Islam, nggak ada mengajarkan nyerang. Sehingga dalam Al-Quran kata, "Man ya'tada 'alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma'tada 'alaikum." Barang siapa yang menyerang kamu sekalian, serang sesuai dengan serangannya. Itu prinsip masyarakat Betawi, prinsip orang Islam. Lo jual, gua beli. Itu ajaran yang benar, nggak ajarin nyerang. Kayaknya Habib Rizik mengatakan ajaran teroris salah, karena Islam nggak mengajarkan nyerang orang lain, oleh itu bom bunuh diri tidak benar. Kenapa? Habib Rizik pahamnya benar, Habib Rizik perjalanannya benar. Kayaknya kalau ada yang nyalahin salah, karena Habib Rizik anti teroris. Makanya namanya teroris. Apaan teroris? Terobosan rusak Islam. Oh, ini hati-hati. Jangan sampai kita nih nanti ada orang datang sini dikasih ceramah, kagak main ceramah aja. Hati-hati. Sekarang banyak musang berbulu ayam. Hati-hati. Nah, oleh itu yang bisa dapat malam Lailatul Qadar orang yang bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dijalankan, yang diharamkan Allah dijaga, ditinggalkan. Itu baru bisa. Dunia dikesampingkan, makanya ada doa dalam salat tarawih, wa anil bala wa bid dunya zahidin. Dengan dunia kesampingkan dulu. Gimana kita mau dapat malam Lailatul Qadar? Kadang-kadang tiap malam handphone kita pegang, bukan zikir, bukan baca Quran, main handphone. Gimana mau dapat malam Lailatul Qadar? Kalau yang mau bisa dapat malam Lailatul Qadar, orang yang senantiasa ibadah. Allah sudah tahu kita umat sekarang nggak akan mampu dapat malam Lailatul Qadar karena dunia kita kuat. Kadang-kadang enakan mana nonton TV mau baca Quran? Enakan nonton TV, kalau nikmatan baca Quran. Enakan mana tangan kita zikrullah dibandingkan kita megang-megang handphone. Allah sudah tahu, masih dibuka pintu oleh Allah melalui hadis Nabi. Kita nggak akan mampu dapat malam Lailatul Qadar karena mata kita masih kotor, masih senang lihat maksiat. Apalagi sekarang yang namanya maksiat merajalela. Nggak usah di dalam rumah, nggak usah di luar rumah, di dalam rumah yang maksiat, apalagi keluar. Ya Allah, sekarang na'udzubillah min zalik. Kita keluar, mata kita nggak bisa kita jaga. Anak muda pacaran pakai motor, anak merecet, kaos ngangkat, jok motor merosot. Ya Allah, oh, udah kelihatan jadi ustadz yang bingung naik motor, melihat haram, nggak melihat nabrak. Nggak mampu, tapi masih dibuka sama Allah untuk dapat keutamaan malam Lailatul Qadar. Man fatara shaiman min ta'amin wa sarabin halalin sallat alaihul malaika fi lailatul qadar. Barang siapa yang memberikan orang buka puasa dari makanan dan minuman yang halal, niscaya didoakan oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita introspeksi diri, mungkinkah kita bisa melihat keutamaan Allah malam Lailatul Qadar? Mungkin kalau kita lihat dari tingkah laku kita, kita tidak akan mampu, tapi masih dibuka sama Allah. Berikan makan orang berbuka
puasa pada bulan suci, insya Allah kita pasti akan mendapatkan doa dari para malaikat malam Lailatul Qadar. Nah, oleh itu Nabi menghidupkan Asrul Awakhir, 10 terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan keutamaan bulan Ramadan ialah malam Lailatul Qadar. Kalau kita bukan menghidupkan, kadang-kadang malam terakhir bukan diam di masjid i'tikaf keliling. Tuh bukan dapat malam Lailatul Qadar tuh, namanya malam Lailatul Qadar. Sampai Qadar aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.